Pada kesempatan ini saya ingin langsung saja kepada semua yang ada di sini. Saat ini ada kelompok-kelompok tertentu yang secara sistematis dan masif mencoba untuk mencoreng kehormatan dan kemuliaan Habib Utsman bin Yahya. Mereka mencoba menyerang nasabnya, menyerang ilmunya, menyerang yaitu daripada kredibilitasnya, dan ini tidak boleh kita biarkan. Sebab kalau mereka menghina Habib Utsman, mereka mencemooh Habib Utsman, mereka mengumbar fitnah terhadap Habib Utsman bin Yahya, kalau kita biarkan tidak kita jawab, nanti lama-lama dianggap benar. Maka itu harus ada yang menjawab itu semua, ya ikhwan, supaya kita tahu siapa itu Habib Utsman yang sebenarnya. Jadi saat ini di medsos ini lagi rame. Mereka mengutip beberapa karya Habib Utsman, mereka mengutip beberapa literatur dari Belanda, ya ikhwan, mereka mengutip beberapa pernyataan dari Senoch Ugrong dan lain sebagainya, kemudian memfitnah Habib Utsman sebagai antek Belanda. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini mesti kita wajib dijawab, nggak boleh dibiarkan. Wajib, saudara, baik oleh anak keturunan Habib Utsman bin Yahya, bahkan oleh seluruh habaib yang ada, ya ikhwan, supaya persoalannya menjadi terang benderang, insya Allah. Selamat pagi teman-teman dan sahabatku semuanya. Salam akal sehat semuanya. Hari ini saya ingin membantah pernyataan dari Bung Rizik, ya, atau Rizik Syihab, yang terkesan membela Habib Utsman dengan sangat tergopoh-gopoh menurut saya, ya. Yang membela Mufti Batavia dengan tergopoh-gopoh, seolah-olah Mufti Batavia sebagai antek-antek Belanda, sebagai kaki tangan Senoch Ugrong, itu nggak benar, ya. Bahkan ada beberapa statement yang menurut saya terkesan buta sejarah, ya. Jadi bukan ujuk-ujuk Belanda angkat Habib Utsman sebagai mufti, enggak. Ulama-ulama di Jakarta, ulama-ulama di Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor, itu rame-rame tempat bertanya mereka, tempat meminta fatwa mereka, tempat menimba ilmu mereka adalah di Habib Utsman bin Yahya. Bahkan Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang, Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur, atau disebut Habib Ali Cikini, semua menimba ilmu dari Habib Utsman, ya ikhwan. Jadi kalau antum melihat apa yang sudah diperbuat Habib Utsman bukan hanya takliful kutub, tapi Ariful Man juga takliful rijal, takliful qulub, ya ikhwan. Ulama-ulama disatukan, beliau bentuk murid-muridnya. Kalau kita mau lihat seorang guru itu berhasil atau tidak, lihat murid-muridnya, ya ikhwan. Murid-muridnya tersebar sebagai rijal. Sayyid Abdul Qadir Al-Habsyi, saudara Habib Ali Kuitang, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Artinya saudara daripada Habib Ali adalah menantu daripada Habib Utsman bin Yahya. Jadi ada musyawarah, ada hubungan dengan habaib-habaib fenomenal yang ada di Jakarta ini. Kita jangan dengarkan fitnah yang aneh-aneh, fitnah yang macam-macam tentang Habib Utsman bin Yahya, ya ikhwan. Kita tidak boleh memungkiri kalau memang ada dari keluarga kita yang memang antek-antek penjajah. Kita nggak boleh membela walaupun ada keluarga kita yang memang salah. Misalnya di Aceh, ada memang dari kalangan ningrat yang menjadi antek-antek Belanda. Ada kalangan ulama pada masa itu yang menjadi antek Belanda. Nggak masalah, memang kenyataan sejarah seperti itu. Mau seperti apa kita mewarisi sejarah untuk anak cucu kita kalau ternyata banyak sejarah yang kita putar balikan supaya terkesan indah dan mewah, padahal cuman sampah, ya. Itu referensinya dari mana, Bung Rizik? Dari mana ente dapat referensi tentang Mufti Batavia? Nah baik, kemudian di tahun 1871, saudara, di mana-mana manggil Habib Utsman mufti. Saudara, mufti.
Akhirnya pemerintah Hindia Belanda pun mengakui kemuftian daripada Habib Utsman. Karena orang untuk jadi mufti kan ada syaratnya ya kawan. Nah, ada ulama-ulama mau diangkat ke Belanda jadi mufti, nggak ada yang berani. Ada Habib Utsman. Mana berani mereka yataqaddam yatasaddar biwujudil Habib Utsman bin Yahya, alim kabir saudara. Habaib di Jakarta dan sekitarnya belajar dari Habib Utsman. Itu jelas-jelas di dadanya itu ada apa namanya itu lencana, apa itu, bukan lencana, lupa saya namanya itu, pokoknya itulah di sini ya. Di sini ada medali ya, medali. Di sini ada medali singa salib kalau nggak salah saya, medali salib itu. Medali salib itu diberikan kepada tokoh-tokoh yang berhasil melawan pribumi, yang telah berhasil melumpuhkan pejuang-pejuang dalam melawan pergerakan penjajahan di Indonesia. Nggak sembarangan orang dikasih medali oleh Belanda, kalau bukan ante-antenya Bung Rizik. Ente jangan salah-salah ya, jangan mutar balikan sejarah. Ente gampang sekali kalau memang ada gelar Habibnya atau dari kalangan ente langsung. Itu nggak bener, itu fitnah yang keji. Jangan begitu. Kalau memang itu keluarga kita, itu banyak. Di Aceh itu banyak dari kalangan Teku, dari kalangan Ningrat di Aceh, diberikan medali itu yang mau kerjasama dengan Belanda. Kalau nggak mau kerjasama, nggak akan dapat. Banyak sekali pejuang di Aceh nggak dapat medali, bahkan diburu sampai mati. Contoh, pahlawan perempuan yang namanya Cut Nyadin. Cut Nyadin itu sampai mati, sampai mata beliau buta pun tidak mau, dengan alasan apapun tidak mau kerjasama dengan Belanda. Itu Bung Rizik. Tuku Umar 2 kali berpura-pura menyerah kepada Belanda. Itu benar-benar pura-pura menyerah, tertulis dalam sejarah. Beliau tidak ada sejarah yang menuliskan tentang Tuku Umar jadi pengkhianat, nggak ada. Itu jelas-jelas 2 kali beliau menyerah, itu sejarah dari Belanda dan sejarah dari yang ditinggalkan oleh leluhur kita di sini. 2 kali menyerah untuk ngambil perlengkapan alutsista Belanda dan juga membawa lari uang koin emas Belanda. Itu, ya. Beliau sempat diberikan itu medali, itu sempat diberikan. Tapi beliau mengkhianati Belanda, bukan mengkhianati bangsa. Nah kemudian saudara, di tahun 1871 ya Belanda secara resmi mengakui Habib Utsman sebagai mufti Batavia, saudara. Tapi catat saudara, Habib Utsman selama menjabat jadi mufti tidak pernah terima gaji dari Belanda. Nah ini mesti kita catat, Habib Utsman nggak terima gaji dari Belanda, saudara. Itu jelas-jelas di dadanya itu ada medali singa salib kalau nggak salah saya, medali salib itu. Kalau Habib Utsman karena kedekatannya dengan Belanda hanya untuk membela maslahat umat Islam disebut sebagai antek, maka saya mau balik bertanya, lalu bagaimana dengan jenderal-jenderal Indonesia dulu yang ikut Kenil? Kenil itu saudara, itu tentara Belanda. Tentara Belanda, begitu kita merdeka, jenderal-jenderal Kenil rame-rame ikut negara Republik Indonesia, saudara. Akhirnya mereka menjadi apa? Mereka juga ikut bersama-sama para pendiri bangsa dalam kemerdekaan. Mereka nggak disebut pengkhianat. Padahal sebelumnya mereka tentara Belanda, mereka kerja dengan Belanda, saudara. Baru begitu ada kesempatan merdeka, mereka berbalik. Yang sekarang mereka jadi TNI, saudara. Apa kita mau sebut mereka itu pengkhianat? Ya enggak dong, saudara. Anda sebut mereka pengkhianat, berarti jenderal-jenderal sepuh TNI pengkhianat semua tuh yang lulusan Kenil, saudara. Hati-hati kalau ingin melabelkan orang sebagai antek, sebagai pengkhianat, hati-hati, saudara. Bahkan setelah Belanda pergi datang Jepang, Jepang bentuk peta pembela tanah air. Orang pribumi dikumpulin, disuruh jadi tentara sama Jepang, jadi tentara Jepang mereka, saudara. Tapi begitu ada kesempatan merdeka, peta ini berbalik melawan Jepang, kita merdekakan, kita punya negeri. Ini namanya innal harba
Khudah, saudara. Iya, yang namanya perang kan mesti strategi. Kalau yang strategi kita nggak bantah, kalau memang ada strategi. Kalau memang ante-ante Belanda tulen, itu nggak ada strategi-strateginya, itu jurus ngeles. Misalnya nih, saya berteman dengan musuh, tiba-tiba ketahuan sama teman saya, langsung saya bilang strategi, itu namanya ngeles. Ya, ya. Sekarang saya tanya sama Bung Rizik, ya, di luar selain daripada Aceh, saya tanya Bung Rizik, atau daerah-daerah lain boleh kalian jawab, yang tidak bisa ditaklukkan oleh Belanda, yang tidak menyerahkan kedaulatan kepada Belanda, siapa? Siapa? Yang diakui kedaulatannya oleh Belanda selain Aceh, siapa? Coba, saya nggak mau bahas terlalu dalam, coba disebutkan siapa? Semua tunduk kepada Belanda. Berarti strateginya nggak mujur. Ya, bukan strategi, tunduk takluk kepada Belanda. Nah sekarang mari kita lihat, sebelum Sunok Hugrong datang, saudara, dulu ada tokoh sebelum Sunok Hugrong itu, Van der Berg, itu pemikir daripada pemerintah Belanda. Dia meneliti dari Sabang sampai Merauke, dia laporkan ke Ratu Belanda, bahwa karena Indonesia ini mayoritas adalah umat Islam, maka sebaiknya undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah syariat Islam. Dari mana seorang Van der Berg ini bisa berpendapat sedemikian rupa, saudara? Di antaranya masukan dari Mufti Betawi Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Usulan Van der Berg ini diterima oleh Ratu, dan kemudian Ratu Belanda mengeluarkan putusan bahwa umat Islam di Indonesia harus pakai hukum Islam, sehingga didirikan mahkamah syariah, mahkamah syariat. Oh, Belanda mendirikan mahkamah syariat ya, Bung? Oh, gitu ya. Itu peninggalan kerajaan Bung Rizik, bukan persetujuan Belanda, bukan usulan dari Mufti Batavia. Itu peninggalan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Begitu menurut yang saya pelajari, Bung Rizik. Jadi pengadilan syariat itu zaman Belanda ada, saudara. Itu hasil perjuangan para ulama. Iya, hasil perjuangan para ulama. Tapi sebelum Belanda masuk, itu sudah ada. Ya. Nah, tapi ini ditentang oleh Sunok Hugrong. Sunok Hugrong ini punya penelitian berbeda. Dia nentang itu, dia nggak mau hukum Islam yang berlaku, saudara. Sunok Hugrong ini justru jahat. Dia mau obok-obok. Jadi Van der Berg ini pahlawan lah begitu ya, supaya Bani Alawi menang gitu ya, Bung ya. Pinter Anda berkilah. Van der Berg ini adalah salah satu orang ahli sejarah milik kerajaan Belanda. Ya, dia ahli sejarah. Ahli sejarah. Dan dia yang memasukkan kalian lah. Hebat. Sampai akhirnya Van der Berg ini dipecat, diberhentikan, digantikan oleh Sunok. Sunok mengatakan yang harus berlaku di Indonesia itu adalah hukum adat. Karena masyarakat Indonesia itu mayoritas mengikuti adat, bukan mengikuti Islam. Ini terjadi perdebatan sengit antara Habib Utsman bin Yahya dengan Sunok Hugrong, ya kawan. Kalau seandainya Sanahagranya mengatakan statement seperti itu, maka Sanahagranya tidak perlu belajar agama, tapi belajar adat. Jadi tokoh adat. Ini buktinya Sanahagranya masuk ke Indonesia sebagai tokoh agama, sebagai ulama, walaupun menyamar, untuk membatalkan yang namanya jihad, karena mereka takut dengan yang namanya jihad. Ya, iya Bung, gitu. Dia bukan duta adat, bukan duta budaya, duta agama. Sanahagranya ini. Ya, saya nggak pinter, tapi kalau hal-hal seperti ini saya mau untuk membahas. Ya, TIJ,
narada ilmiahnya apa ini? Narada ilmiahnya jangan pakai buku SD. Iya justru yang dibilang sama beliau ini pakai buku SD. Saya nggak mau pakai kurikulum dalam hal sejarah ini. Ya, karena banyak juga otak-atik Belanda. Habib Utsman tetap bertahan bahwa umat Islam harus pakai hukum Islam. Nah akhirnya apa? Karena senokuguran orang Belanda, dia dibela oleh kerajaan Belanda, saudara. Akhirnya usulnya sebagian diterima, saudara. Sebagian usulnya diterima oleh negara, kemudian pengadilan syariat dibatasi wewenangnya. Yang tadinya wewenangnya luas, kemudian dibatasi hanya urusan perkawinan, pernikahan, urusan wasiat, urusan warisan, urusan itu semua yang membuat kompilasi hukum Islam di zaman Belanda adalah Habib Utsman bin Yahya. Ya, kalau nggak ada Habib Utsman saat itu, nggak punya kita kompilasi hukum Islam, nggak ada kita pengadilan syariat. Betul, yang membentuknya ada Belanda, ya Belanda yang berkuasa, saudara. Tapi itu siasat strategi yang begitu jenius dari Habib Utsman bin Yahya, sehingga umat Islam punya pengadilan syariat, sehingga hukum Islam bisa berlaku. Alhamdulillah. Ada, siapa bilang sebelum ada Habib Utsman jauh-jauh hari di kerajaan Islam Samudra Pasai, di kerajaan Islam Perlak, di kerajaan Aceh sudah ada.